Assalamualaikum. Masya Allah. Kaif halukum ikhwah? Kaif halukum? Gimana kabar antum? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Wa Oh, kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Walillahil hamd. Sihatin wa afiyah. Hai, siapa itu? Usman? Usman. Siapa? Usman. Lupa. Usman. Syafiq, mana Syafiq? Ya. Oh, dua ya. Masya Allah. Gimana kabarnya Syafiq? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan gini. Syafiq. Sudah berapa anggotanya antum sekarang? Masih dua? Doa baru doa Ustaz. Ustaz, ya Allah memudahkan ya. Baru dua pasang laki-laki ya. Nanti dua pasang lagi perempuan. Sakit. Ustaz. Iya, Kak, sini Kak. Udah Kak. Nanti rusak punya sini. Jangan nggak rebutan kalau gitu. 3 menit lagi kita mulai. Ini koneksinya agak stabil ada nih. Coba share screen ya. Nah, ini antum rekam, akhi. Mau direkam Ustaz. Direkam ya. Mau ada nanti mau di upload di YouTube mungkin. Nah, Insyaallah. itu ya benar, bagus. Nanti kasih juga file ininya ya, linknya biar Ana bisa upload juga di YouTube Ana. Channelnya masih yang ini, Cikembar, Kajian Sunnah Cikembar. Kajian Ustaz. Nah, Masih ya? Ustaz. Uh, Gimana Usman, kajian di Usman, Aljabar? Usman. Masih Alhamdulillah Ustaz Jod? masih berjalan lancar. Alhamdulillah. Ustadz siapa? Sekarang yang rutin. Ah, Ustaz Zainal, Ustaz Didi, Oh, Ustadz Didik juga rutin ngisi ya? masih Ustaz Usman. Abi lagi Ustadz ini Sandi masih Ustaz insyaallah. masih. Jadi sepekan sekali itu empat pemateri. Kurang sekali Ustaz. Nah, Oh, Ustaz. bagus bagus. Untuk kepengurusannya gimana? Sudah bisa Habis jatuh. masuk ke pengurusan di masjid itu antum? Habis jatuh. Abi lagi ini dulu belajar dulu. Memang harus harus ini ya kalau di rumah mah harus ini dulu apa menyendiri dulu. Nah, Ustaz. Lagi. Oh iya, jam 8 nih kita mulai aja ya. Nah, Fadal, Mak. Ustaz. Pada Ustaz. Fadal. Langsung aja anak buka. Oke. Enggak Ustaz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwan wa akhwat fillah, al-hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa mengucap syukur atas segala nikmat karunia yang tak terhingga, nikmat iman dan Islam, kesehatan, kelapangan waktu. Nikmat Allah kembali mudahkan kita bertemu di media ruang virtual ya. Yang semoga walaupun kajian ini secara online, tapi keutamaan majelis ilmunya tetap bisa kita dapatkan. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam Sayyidina Adam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, al-hadirun wal hadirat, insyaallah di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 26 ya, atau masuk 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Artinya kita berada di penghujung ya, bulan Zulqa'dah, 2 atau 3 hari ke depan akan berganti dengan bulan Zulhijjah. Maka persiapkan diri kita. Kita akan menyambut hari-hari terbaik di muka bumi ini ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu sebaik-baiknya amalan saleh yang dilakukan seorang hamba, termasuk amalan yang paling Allah cintai ya. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai yang dilakukan seorang hamba melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sampai-sampai keutamaan jihad pun itu terkalahkan kalau jihadnya dilakukan di luar 10 hari ini. Keutamaan amal saleh lebih jauh ya, keutamaan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka persiapkan ya diri kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan 10 hari mendatang di bulan Zulhijjah untuk memperbanyak amal soleh. Tentunya perlu persiapan ya, perbanyak taubat dan istighfar agar Allah memberikan kemudahan taufiknya. Buat target ya selama 10 hari. Kalau Al-Quran ingin khatam sekali ya target sehari 3 juz. Target juga untuk mungkin baca kitab atau apa ya, ilmu baru atau target zikir ya, target kajian, silakan. Selama itu amal saleh, puasa sunnah ya, terutama puasa sunnah Arafah nanti tanggal 9 jangan sampai terlewatkan. Kemudian juga ibadah kurbannya ya, luar biasa. Jadi memang hari-hari yang penuh dengan amal ibadah, insya Allah Allah mudahkan kita ya. Dan di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian online kitab Ta'zimul Ilm, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Al-Maqid Al-Awwal ya. Pertemuan simpul atau majelis bab yang pertama. Ada yang masih ingat apa pertemuan pertama pembahasannya? Tathhir wi'a'il ilm gitu ya, membersihkan, mensucikan hati ya. Wadahnya ilmu itu kan hati. Jadi sebelum kita isi hati kita itu dengan ilmu, ada kewajiban yang harus kita lakukan, diantaranya membersihkan, mensucikan hati kita. Dari apa? Dari najasah, 2 najis kan? Najis-najis, kerusakan, keburukan yang bersifat syahwat, najis keburukan ya yang bersifat kotoran yang bersifat syubhat. Itu ya.
kemudian nanti diulang lagi. Nanti anak berikan ringkasannya insya Allah, ringkasan untuk pekan yang lalu dan pertemuan kali ini yang nanti di akhir kajian. Baik ikhwan, kita langsung ya, langsung kita baca kitabnya dulu, baru nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit. Baik, siapa yang mau baca? Yang belum baca, kemarin Abu Uwais sudah ya. Nah, siapa yang mau baca sekarang? Silakan. Ini kan semua berharokat nih. Ya, insya Allah bisa. Ya, sama-sama belajar kita. Silakan. Ada ikhwah yang mau baca? Kang Syarif, Ustaz Syarif. Kang Syarif. Kang Syarif, mangga. Boleh langsung open mic ya. Ya, Ustaz. Suaranya Tafadhal. jelas, Ustaz? Jelas, jelas. Masya Allah. Tafadhal. Mulainya gimana, Ustaz? Ana lupa. Kita biasakan ya ada mulai bacaan dari kitab. Biasa itu adabnya kita bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif waffaqahullah. Nah, ya. Silakan. Ana coba, Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala musannif waffaqahu waffaqahullah. Waffaqahullah. Ya, betul. Waffaqahullah. Dari mana? Dari atas ya? Nah, ini Al-Ma'kidus Tsani. Al-Maqidus Tsani. Ikhlasu an-niyata An-niyata. An-niyati An-niyat. ya. An-niyah. Ikhlasu Ya, ni itu ya. an-niyat Jadi an-niyah memang sebagian harokat, ya, ya betul. Lanjut. fihi. Fihi. Nah, Inna Inna ikhlasa al-a'mali asasu qabuliha wasullamu wasuliha. Qala ta'ala wa ma umiru usuriha. wasullama wasuliha. Qala ta'ala Wa ma umiru illa wa ma umiru illa bukan liya'bud. wasul, usuliha. Wasullamu usuliha. Wasullamu Ya, Ustaz. Wasulamu ya. Lanjut, lanjut. wasuliha. Wasulamu wasuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Al-Bayyinah ayat kelima. Wa qala wa qala wa qala Al-Bukhari Nah, fi. ya. Jadi kalau seperti ini bisa langsung disambung, Kang ya. Oh, ya. Jadi alif lam seperti ini langsung masuk. Qalal wa qalal Bukhari. Wa Ya, qala silakan. Al-Bukhari fi Al-Jami'il Al-Mujami'il Musdalis Solihi. Al-Jami'il Musnadis Sahih. Al-Jami'il Musnadis Solihi. As-Sahih. As-Sahih. Astagfirullah. Al-Mus Mumtaz. Betul, betul. wa Muslimun Lanjut. Wa Muslimun fi Al-Mustadis Solihi. Wal fadlu lil Bukhari. fil Musnadis Hadatsana Sahihi. yang mana Ustaz? Nah, bukan. Gimana Nah, Ustaz? Yang mana? betul. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Hadatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah
Lanjut, bagus. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa kulli imri'in ma nawa. Walikulli imri'in ma nawa. Walikulli imri'in ma nawa. Wa ma saqala. Wa Nah, ma sabaqo. Man sabaqo wala wasalla man wasalla minas salafi as-salihina illa bi ikhlasillahi rabbil alamin. Qala Abu Bakril Qara Abu ya cukup. Bakril Barakallahu fiik. Nah, cukup dulu ya. Fansad. Barakallahu fiik. Dan Taufik barakallah. nun, Kang Muhammad Syarif. Taib. Al-ma'kidu tsani. Ini pertemuan kedua ya. Ma'akid itu biasa diartikan ya dari kata akad ya. Bisa diartikan simpul kedua ya. Simpul pertamanya sudah. Ya, ini simpul kedua atau poin penting kedua ya dalam mengagungkan ilmu adalah ikhlasun niyah fihi. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya, saya yakin pembahasan tentang niat yang ikhlas ini sudah sering disampaikan ya dan antum sudah sering mendengar kajian-kajian as-satidah. Namun ya saking pentingnya ikhlas ini memang harus terus kita perbaiki niat kita ini ya. Kita akan baca bagaimana para ulama itu sangat memperhatikan niat. Penulis berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin, "Inna ikhlasa a'mal asasu qabuliha." Sesungguhnya keikhlasan amal perbuatan itu asasnya ya asas diterimanya amal tersebut. Jadi asas pokok fondasi dasar diterima amal itu adalah keikhlasan. Wasullamu wusuli ada dia sebagai anak tangga agar kita mencapai amal tersebut. Wasul wusuliha. Jadi kalau kita ingin sampai ya, ke amalan tersebut ya hakikat amalan tersebut yang diterima harus dengan keikhlasan pula. Landasan dalilnya apa? Oh, ini surat Al dengan mengikhlaskan ya, segala peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala hunafa dengan tidak berbelok dari jalan yang lurus. Ya, Hanif itu kan hunafa bentuk jamak dari Hanif. Suaranya kemana ya Ustaz ya? Putus Sas, Kang Syarif. Ustazna kepental sinyal lain. Oh, ini ya. Suaranya cukup jelas. Nah, kayaknya kepental Ustaz tadi hilang. Tadi sempat Mohon, hilang kan? ya, ana izin bentar ya, biar lebih stabil. Suaranya Suaranya putus-putus, bisa Tad. didengar dengan baik. Putus-putus. Oke, Iya, Langsat. bentar, putus. ana ganti ke mode kuota dulu. Ini wifi di kantor bias mungkin sedikit bermasalah ini. Sekarang bagaimana?
Masih putus-putus Ustaz. Masih putus-putus? Masih sebentar ya. Saya pindah dulu ke mode kuota. Bismillah. Sudah cukup jelas, ikhwan? Nah, Ustaz, jelas Jelas, Ustaz. Ustaz. Jelas suaranya? Ya lumayan. Ya, Kalau jelas Ustaz. Oke. Jelas ya, Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Mohon maaf ini. Memang kendala kalau online ya, memang sinyalnya harus kuat ya. Baik. Tadi sampai dalil ya, dalil tentang keikhlasan ini sering sekali disebutkan di berbagai kitab kajian. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat kelima ya. Ada kata-kata mukhlishina lahuddin. Ya, mereka menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan ya. Hunafa itu dari kata hanif. Untuk jamaknya hunafa. Jadi orang yang hanif itu orang yang lurus, tidak berbelok dari jalan kebenaran yang lurus ya. Waqala al-Bukhari, kemudian penulis ingin menyampaikan dalil dari hadis, tapi beliau menukilkan sanad yang sampai ke Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Walafdhu lil Bukhari dan lafaznya untuk Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami kata Bukhari, Abdullah bin Maslamah ini yang dinamakan dengan sanad ya dalam ilmu hadis, periwayatan hadis. Qala dia berkata akhbarana Malik telah mengabarkan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang ma'ruf ya. Ya, mungkin ini di sini ada yang hilang mungkin ya di teksnya di sini. Karena yang masyhur ma'ruf riwayatnya innamal a'malu binniyah. Nah, bisa jadi ada versi lain dengan riwayat ini tanpa innama ya. Ada yang dengan binniyat, ada yang dengan bentuk jamak ya. Walikul limri'im ma nawa. Sungguhnya setiap amal perbuatan itu dengan niat dan setiap orang itu mendapatkan ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Insya Allah ini sudah sering dibahas ya tentang perkara niat tentang hadis ini. Dan ini hadis termasuk hadis ahad yang periwayatannya memang berjalur ahad ya, tidak jalurnya kepada Umar ya. Walaupun ada riwayat dari hadis sahabat yang lain, tapi tetap saja periwayatannya ahad. Walaupun ahad cuma satu yang meriwayatkan dari setiap sanadnya, itu tetap dianggap sebagai hadis yang kemudian wa man sabaqa wala wasala man wasal. Dan tidaklah ada orang yang sudah sampai, sudah mendahului ya, dari orang-orang salafus salih illa bi ikhlasillahi rabbil alamin. Ya. Apa yang membuat mereka terdepan, membuat mereka sudah sampai ke derajat yang mulia ya, lebih dahulu dari orang lain, dari salafus salihin, itu dikarenakan keikhlasan mereka. Illa bi ikhlas lillahi rabbil alamin. Itu dikarenakan keikhlasan mereka karena Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Jadi bukan hanya karena kecerdasan, sungguhan, ya, pengorbanan saja, tapi modal pertama adalah keikhlasan. Itu yang membuat mereka
ya, selalu dikenang sampai sekarang. Ya, buktinya hadis ini Imam Bukhari dan Muslim yang wafat tahun 261, 256 ya, Bukhari, Imam Muslim 261 Hijriah. Sudah 1200 tahun yang lalu, tapi kita masih dengar namanya sampai saat ini. Para perawi hadis, para sahabat tentunya. Itu kan mereka sampai derajat seperti itu. Ya, didoakan terus bagi oleh murid-muridnya, ya, oleh para pembaca sampai saat ini. Itu dikarenakan apa? Salah satu tandanya karena keikhlasan mereka. Ya, jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang ikhlas memang. Banyak karya ulama yang sebetulnya mereka tidak ingin karyanya diketahui oleh orang. Ya, kalau seandainya mereka bisa menyembunyikan karyanya itu, mereka ingin sembunyikan. Takut kalau mereka tidak ikhlas dalam berkarya. Tapi Allah munculkan karya-karya tersebut. Allah abadikan, itu salah satu bentuk keikhlasan para ulama salaf terdahulu ya. Adapun kalau ingin menjadi orang yang mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah, ya, mendapatkan manfaat dari ilmu ini tentunya harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Ya. Maka mari hadirkan, kita hadir kajian online ini pun, hadirkan niat kita betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah ya. Nanti akan kita bahas niat apa saja yang diniatkan ketika thalabul ilmi ya. Baik, lanjut. Siapa yang mau coba? Mangga. Silakan ya. Kalau ada kekeliruan Gimana nanti Ustaz? langsung kita koreksi. Fadhal, Rifal, Kang Rifal. Fadhal. Silakan. Yang mana sekarang Ustaz? Yang ini. Qala Abu Bakar Al-Marruzi. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Abu Bakar Qala Abu Bakar Qala Abu Al-Marruzi. Bakar Al-Ma'rudi sami'tu rajulan Usman sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah yakni Ahmad ibn Hanbal Ya. wa dzakara lahu sadqa wal ikhlas faqala Abu Abdillah bihadar tafa'al Qur'an Bihadar tafa'al qawmu. qaumu wa innama yanalu al mar'ul ilma ala qadiri ikhlasi. Nah, Syafiq lanjut. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha al-awwal Nah, raf'ul jahli an nafsih bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahyi. barakallahu fiik. Syukran, Rifal. Sponsor. Udah bagus tuh ya, harus sering, biar sering latihan, banyak latihan insya Allah lancar. Ya, qala Abu Bakar Al-Marruzi, penulis menukilkan perkataan salah seorang ulama salaf berkata, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Ini ulama di zamannya Imam Ahmad ya.
Beliau mendengar, aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abi Abdillah. Siapa Abi Abdillah ini? Yang dimaksud adalah Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah. Wa dzakara lahu sidqa wal ikhlas. Laki-laki ini ya, mengatakan, menyebut ya, perkara sidq, kejujuran dan keikhlasan kepada Imam Ahmad. Laki-laki ini datang berkata kepada Imam Ahmad, menyebut tentang perkara jujur dan ikhlas. Apa komentarnya Imam Ahmad? Faqala Abu Abdillah, bihadza irtafa'al qaum. Dengan perkara ini, itu barometernya sebetulnya ya. Kalau di sisi Allah kan sudah kita ambil hadis di pekan yang lalu. Allah alwanikum wala ila amwalikum wala ila suwarikum, ya. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, warna kalian. Ya, tapi Allah melihat innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati-hati kalian. Bagaimana kondisi hati kita dan amalan kita. Ya, jadi derajat kemuliaan, tinggi rendahnya derajat seseorang di sisi Allah dengan perkara batin dan amal soleh secara zahir. Nah, ini ya. Wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu, dia akan meraih ilmu ya, sesuai keikhlasannya. Ya. Sebesar apa keikhlasannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sebesar itu pula ilmu yang akan dia dapatkan. Ya, sebesar itu pula manfaat keberkahan ilmu yang akan dia dapatkan. Semakin sedikit ikhlasnya, maka semakin sedikit pula manfaat ilmu. Ya. Kalau hafalan mungkin ya orang bisa menghafal banyak. Tapi belum tentu apa yang dihafalkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau kadar ikhlasnya hilang, dia hanya ingin ya dari ilmu itu untuk mendapatkan perkara dunia. Agar saya bisa dapatkan apa kedudukan posisi ya, kemudian mendapatkan gaji, mendapatkan keuntungan dari perkara dunia, hanya itu yang dia niatkan ya, maka ilmu nggak akan bermanfaat. Maka sejauh mana keikhlasan kita, sebesar apa keikhlasan kita, sebesar itu pula manfaat yang kita dapatkan dari keilmuan. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang akan mendapatkan ilmu dan manfaatnya ya, sesuai dengan kadar keikhlasan. Wal ikhlasu fil ilmi yakumu ala arba'ati usulin. Dan keikhlasan dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas 4 fondasi, 4 perkara. Keikhlasan dalam menuntut ilmu itu dibangun fondasi. Dengannya tatahaqqaq niyatul ilm, akan terwujud niat yang benar dalam menuntut ilmu bagi siapa? Bagi orang-orang yang belajar ya, lil muta'allim. Bagi setiap orang yang mengajar, yang belajar, mohon maaf, idza qasadaha, dengan syarat dia ya bermaksud ya dengan 4 perkara ini. Jadi akan tercapai terwujud niat yang benar bagi orang yang belajar kalau mereka betul-betul menjadikan 4 perkara ini tujuan mereka ketika belajar ilmu. Ya. Apa yang pertama? 4 pondasi niat ketika menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Yang pertama, al-awwal, raf'ul jahli an nafsihi. Raf'ul jahli, mengangkat kebodohan. Al-jahl ya. Kan nggak ada orang yang mau dibilang jahil. Nggak ada. Orang bodoh sekalipun dibilang bodoh pasti marah. Ya. Maka sifat kebodohan ini memang nggak ada orang yang mau. Maka ketika menuntut ilmu, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Dengan cara apa? Bita'rifiha
ma 'alaiha minal ubudiyat, dengan mempelajari perkara-perkara yang wajib kita pelajari berkaitan dengan ibadah, ya. Wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahi, dan memperkenalkan juga mana yang perintah, mana yang larang. Ya, jadi kebodohan di sini kan kembali kepada ilmu. Ada ilmu yang sifatnya yang wajib fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, yang wajib kita pelajari fardu ain dulu. Salat, ya, dan semua muslim salat, ya. Dan dia wajib mengetahui semua perkara yang berkaitan dengan salat, agar dia mengangkat kebodohan. Jangan sampai dia sholat puluhan tahun nggak tahu tata cara sholat yang sesuai sunnah, nggak tahu tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan sebuah kebodohan. Maka ketika belajar, niatkan ini yang pertama, mengangkat kebodohan dari diri kita dengan cara apa? Ya pelajari perkara-perkara yang penting dulu, fardu ain dulu, ilmu yang fardu ain. Terus setelah itu yang fardu kifayah. Ya, seperti kalau perkara waris, ya, bagi yang tidak memiliki harta misalkan, ya itu kan fardu kifayah. Bagi zakat, bagi yang tidak memiliki harta, jadi fardu kifayah. Tapi bagi yang punya harta, fardu ain belajar fikih zakat, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya Suaranya tadi hilang Tad. Afwan. Nah, ayo, enggak, tafadhal, sambil belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, ya. Silahkan, tafadhal. Man yaqra, siapa yang mau baca? Man yaqra, siapa yang mau baca? Tafadhal, silahkan. Akhi Adam, Ustaz. Tafadhal, Akh Adam, tafadhal bil qiraah. Silahkan. yang mana Ustaz? Astani, Nah, الثاني. نعم الثاني. Astani, raf'ul jahli anil khalqi bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Mumtaz. Salisu ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhaya'. Nah, Ar-rabb'u al-amalu bil ilmi. ahsan. Barakallahu fiik. Mumtaz. Nah, ini udah Bagus terbiasa Ustaz baca saya. kayaknya Kang Adam ini. Rada gawir Ustaz, Gimana? rada Udah, gawir. udah biasa baca kitab kayaknya. Alhamdulillah. Yang kedua, ya. Tadi poin pertama apa? Masih ingat? Niat yang pertama apa dalam menuntut ilmu? Mengangkat kebodohan Nah, dari mengangkat kebodohan dari diri kita, ya. Yang kedua, raful jahli anil khalq. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Setelah kita, ya, mengangkat kebodohan dari diri kita, maka kita berusaha itu menyebarkan ilmu, ya. Tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Bagaimana caranya? Dengan mengajarkan mereka, bita'limihim wa irsyadihim, dengan mengajarkan, mengarahkan mereka berkaitan dengan perkara dunia dan akhirat mereka, ya. Lima fihi salahu dunyahu wa akhiratihim, ya, dengan perkara-perkara yang di situ ada kebaikan bagi mereka, baik kebaikan dunia ataupun akhirat. Intinya dengan cara mengajar, ya. Jadi kita pelajari yang manfaatnya pertama kali untuk kita. Setelah kita rasakan manfaatnya, maka kita transfer manfaat tersebut pada orang lain.
ajak untuk datang kajian, ya. Ajak untuk bermajelis ilmu, sampaikan. Ya, nanti beres kajian ini, ya, coba kalian ikhwan-ikhwan ya buat rangkumannya, catatannya, posting di media sosial, ya. Atau sampaikan keluarga, ya. Sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya. Poin-poin pentingnya saja. Nah, itu kan termasuk dalam perkara kita mulai menyebarkan kebaikan, ya, menyebarkan ilmu, ya. Termasuk nanti nih poin yang ketiga. Nah, ini termasuk ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu wa hifdhuhu minad dhaya'. Setelah niat mengangkat kebodohan dari kita, dari diri orang lain, dan dimaksudkan pula menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agar ilmu ini terus ada, ya, dan menjaga ilmu agar tidak punah, tidak hilang. Wa hifdhuhu minad dhaya'. Karena akan ada zaman nanti ilmu akan diangkat. Bagaimana ilmu diangkat kata Nabi? Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Ya, ulama-ulama besar kan sudah mulai banyak yang wafat, ya. Termasuk yang baru-baru ini ada Ustadz kita di Indonesia, Syekh, subhanallah Ustadz. Kemarin saya lihat di postingannya itu. Ainur Rafi'. Ustadz Ainur Rafi', termasuk beliau lulusan Malik Saud, Riyadh, tahun 80-an. Itu masuk senior itu yang menyebarkan dakwah sunnah di Indonesia. Sayyidul Rafi', beliau ya rahimahullah taala beberapa hari yang lalu. Jadi dengan wafatnya para ulama ini ya ilmu pun akan mulai hilang. Ya. Wafatnya para ulama besar di tahun 2000-an. Syekh Ibn Baz, disusul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disusul Syekh Albani, ya. Itu kan umat sungguh bersedih dengan kehilangan ulama senior, ya. Agar salah satu cara menjaga ilmu itu tetap ada dengan mempelajarinya dan mengajarkannya, ya. Kemudian yang keempat, niatnya al-amal bil ilmi, ini yang termasuk paling penting. Tujuan kita mempelajari ilmu itu hanya bukan sekedar menambah wawasan kita, ya, tapi juga niatkan untuk beramal dengan ilmu. Al-ilmu al-ilmu bila ilmin, al-ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Kata Arab bilang, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi 4 ini, ya, niat kita dalam menuntut ilmu harus selalu dijaga. Yang pertama, mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian dari orang lain dengan mengajarkannya, kemudian niatkan juga untuk menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kepunahan. Yang keempat, yang paling penting adalah niatkan ketika mempelajari ilmu itu untuk mengamalkan. Ya, jadi setiap yang kita pelajari usahakan, ya, kita amalkan. Faidah sekecil apapun, ya. Termasuk kisahnya Imam Ahmad, ya, ketika mau meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan hijamah. Beliau mendapatkan riwayat hadis Abu Taibah pernah menghijamah Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan upah sebesar 1 dinar. Di riwayat ini 1 dirham. Maka Imam Ahmad ketika mau meriwayatkan hadis ini, apa yang beliau lakukan? Beliau berhijamah dan memberi upah hijamah sebanyak 1 dinar pula. Agar beliau termasuk orang yang mengamalkan hadis tersebut. Baru beliau riwayatkan hadis. Nah, itu saking menjaganya para ulama itu amalannya. Jadi jangan senang hanya menuntut ilmu, tapi tidak bertambah amalan kita. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Semakin semangat menuntut ilmu, maka semakin semangat juga itu untuk beramal. Taib, lanjut ikhwah. Ini fal ilmu syajaratun wal amalu thamarah wa innama yuradul ilmu lil amal. Ilmu itu pohon, ibarat sebuah pohon, dan amal itu adalah buahnya.
Dan orang itu akan yang diambil dari pohon itu apanya? Buahnya kan. Yang bermanfaat dari pohon itu buahnya. Jadi kalau hanya pohon saja tapi tidak berbuah kan itu tidak mendatangkan manfaat. Tapi tidak mungkin ada buah tanpa pohon gitu loh. Maka keduanya harus ada. Baik, silahkan yang lain halaman selanjutnya. Siapa yang mau coba? Fadhal. Ada yang mau coba? Yang belum? Oke, Anda baca dulu ya. Nanti selanjutnya boleh. Paragraf selanjutnya. Walaqad kana salafu rahimahullah yakhafuna fawatal asi fi talabihimul ilma fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Fahishamun ad-dastawai yaqulu wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman atlubul hadith uridu bihi wajha Allah azza wa jalla. Wa su'ila al-Imam Ahmad hal talabta al-ilma lillah? Faqala lillah aziz walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Kemudian penulis mengatakan walaqad kana salaf rahimahullah, para ulama salaf terdahulu yakhafun, mereka takut, khauf, yakhafun, takut keikhlasan itu hilang dari diri mereka ketika menuntut ilmu. Takut keikhlasan hilang dari diri mereka ketika menuntut ilmu. Fayatawarra'una an iddi'aihi, maka mereka pun untuk menjaga keikhlasan mereka menghindari ya, mengaku-ngaku ya, menghindari kalau membuat sebuah pernyataan pengakuan kalau mereka sebagai penuntut ilmu. Ya, sebagai bentuk wara. Dia tidak mengaku dia seorang yang alim, dia seorang yang sedang menuntut ilmu ya. Sebagai bentuk apa? Wara saja ya, bukan berarti mereka la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan berarti mereka belum mewujudkan niat ikhlas itu dalam diri mereka. Tapi mereka ya ketika ditanya apakah sudah ikhlas dalam menuntut ilmu, ya mereka akan wara gitu ya. Mereka akan menghindar kalau mereka itu sudah ikhlas. Ya. Nah orang yang ikhlas itu yang tidak mengaku ikhlas sebetulnya begitu ya, bisa dikatakan. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya sudah ikhlas, itu bahkan dia yang dipertanyakan keikhlasannya. Karena orang yang ikhlas dia akan menyembunyikan. Ya takut kalau dengan pernyataan saya ini ikhlas itu takut malah membuat dia tidak ikhlas. Gitu ya, maka mereka akan wara, menghindari pengakuan tersebut. Contohnya apa? Ya, contohnya nih, seorang ulama Hisham Ad-Dastawai berkata, demi Allah wallahi, ma astati, aku nggak bisa katanya. Berkata, sesungguhnya aku pergi ya atlubul hadis. Aku nggak bisa mengatakan aku pergi menuntut ilmu hadis dan aku berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak bisa katakan itu. Kalau aku tuh sudah ikhlas ketika belajar ilmu hadis. Jadi ulama itu sangat hati-hati ya, nggak berani mereka mengklaim kalau mereka itu sudah ikhlas dalam amal perbuatannya. Karena khawatir dengan klaim tersebut itu malah merusak ikhlasan mereka. Begitu pula Imam Ahmad ketika ditanya wasu'ilal Imam Ahmad, dan ditanya Imam Ahmad hal talabtal ilma lillah, apakah engkau ya menuntut ilmu itu karena Allah, ikhlas karena Allah? Maka apa jawaban Imam Ahmad? Lillah. Beliau heran ya. Untuk Allah ikhlas murni karena Allah azizun, itu perkara yang sulit. Ya, Imam Ahmad ya saking tawadhu'nya, saking waraknya ketika ditanya
engkau ini sudah ikhlas belum? Niat kamu ikhlas tidak ketika menuntut ilmu? Beliau katakan itu perkara yang aziz, yang berat. Ya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Ini perkataan yang berhak ditulis dengan tinta emas ya. Tetapi itu perkara yang sesuatu aku dibuat mencintainya. Yang menuntut ilmu itu perkara yang aku senangi. Maka aku pun menuntut ilmu terus aku pun mencarinya. Aku pun mempelajarinya. Jadi Imam Ahmad lari dari perkataan mengaku saya ikhlas lillahi ta'ala dan menggantinya dengan perkataan itu sesuatu yang aku dibuat senang. Ya. Aku senang terhadap perkara tersebut. Jadi mulai dari kecintaan. Aku senang menuntut ilmu, maka aku lakukan. Karena kalau menunggu seseorang betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu, kapan dia akan memulai? Ya, sulit kan? Ya, kita saja sekarang, apakah betul murni lillahi ta'ala kita hadir? Siapa yang bisa mengklaim, menyatakan, saya lillahi ta'ala? Ya mungkin di lisan kita mudah ya. Tapi kan hakikatnya Allah yang mengetahui. Maka mulailah dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad, senangi dulu. Cintai saja dulu ilmu itu. Kalau sudah cinta ilmu, ya, maka akan lebih mudah nanti kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Setahap demi setahap. Itu yang perlu proses. Ya, kita saja ibadah terkadang ya naik turun begitu kan. Terkadang keikhlasan kita hadir, terkadang berkurang ya. Itu suatu yang sangat wajar. Tetapi jangan sampai ya keikhlasan kita itu hilang seluruhnya gitu. Terkadang bercampur dengan niat-niat yang lain. Itu suatu yang sangat wajar ya, manusiawi. Tapi kita diperintahkan untuk terus berusaha ya, memperbaiki niat. Itu yang dikatakan Imam Ahmad. Karena sulit, berat, aziz kalau orang harus langsung bisa ikhlas, murni lillahi ta'ala ketika menuntut ilmu. Ya. Tapi mulailah dulu mencintai. Karena dengan mencintai itu akan membuat kita lebih mudah untuk ikhlas. Ya, sama halnya ketika kita ibadah ya. Mulai cintai Allah. Cintai ibadah tersebut. Kalau sudah suka, senang, cinta, maka akan lebih mudah untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan. Wa man dhayya al-ikhlas fatahu ilmun katsir wa khair. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, menghilangkan keikhlasan, maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak dan kebaikan yang banyak pula. Tadi kan sesuai dari keikhlasan sebesar itu pula manfaat yang kita dapatkan. Ketika ikhlas itu hilang, kita sia-siakan, maka akan banyak kerugian yang kita dapatkan. Ilmu yang banyak dan manfaat kebaikan yang banyak juga akan meninggalkan kita. Wa yambagi liqasidis salamah an yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha, daqiqiha wa jaliliha, sirriha wa alaniha. Dan sudah semestinya bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan, ya, hendaknya dia memperhatikan perkara ikhlas ini dalam semua perkaranya. Semua perkara. Perkara ibadahnya, muamalahnya, semua. Ya. Termasuk perkara yang rinci, daqiqiha wa jaliha. Ya, yang tersembunyi, yang tampak, sirriha wa alaniha, yang rinci, yang detail, yang secara umum, ya. Semua perkara kita harus senantiasa memperhatikan perkara keikhlasan. Ya. Jangan pernah meremehkan. Amalan yang kecil kalau ikhlas itu akan besar di sisi Allah. Perkataan Ibnu Mubarak yang nanti kita akan bacakan. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil kita anggap itu perbuatan yang ringan. Tapi karena niat yang ikhlas menjadi amalan yang mulia yang besar di sisi Allah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan berapa banyak amalan yang kita nilai besar. Ya, ternyata itu kecil di mata Allah dikarenakan niat yang salah. Ya. Ayo, ada yang mau membaca? Nih, paragraf terakhir.
Silakan. Yang belum mencoba. Nah, panggil coba ini Firman. Betul Firman pas ya. Nah ya, sebut Firman, Kang Firman. Mangga, Kang Firman mana ini sosok belum terlihat. Mangga Kang Firman hadir ada? Ya, silahkan. Mau coba membaca Kang Firman? Udah ada suaranya belum? Silakan. Oh ya, minu. Ya, betul. Wa yahmilu ala ويحمل على هذا التفقد سدات ala معادلة ha- gimana Ustaz? هذا التفقد سدات معالجة النية قال سفيان ada قال Nah, Sufyan قال سفيان Ats-Tsauri. الثوري Nah, ثوري ما ya. على ما ما Ma عالجت alajtu ما عالجت شيئا أشد علي من من نيتي min لأن min من niyati. من نيتي لأنها Min niyati. تتقلب Li'annaha أنها تتقلب علي tataqallabu. Ya. بل قال Bal. سليم Nah, بل بل قال سليمان الحاسمي nah. ربها ربها Rubbama ربما ini mim ya. Ya. layarnya istilah ربما Layarnya kecil. Nah, ربما أحدث Rubbama ya. ربما أحدث Wahaditsu bihaditsin بحديث واحد واحد ولي wahidin واحد wali niyatun. فإذا أتيت Nah, على بعضه ala ba'dhihi taghayyarat تغيرت نيتي niyat. Nah, إذا حديث واحد yahtaju ila niyat. Dan barakallahu fiik. Nuhun, syukran Kang Firman. Ya. Penulis berkata, hafaqahullah, wa yahmilu ala hadha at-tafaqqud syiddatu mu'alajatin niyyah. Dan berkaitan dengan perkara ini, ya, tafaqqud, memperhatikan perkara ikhlas ini, kaitannya dengan syiddatu mu'alajatin niyyah. Harus betul-betul sungguh-sungguh kita memperbaiki niat. Ya, karena ikhlas itu akan naik turun ya. Sejauh mana kita memperhatikan niat, sejauh itu pula keikhlasan akan datang. Al-Imam Sufyan Tsauri, siapa yang tidak mengenal beliau ya? Ini imam besar Ahlul Hadis. Gurunya Bukhari, gurunya Imam Ahmad, ini Sufyan Tsauri. Beliau berkata, "Ma'adajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Aku memperbaiki ya, mengobati ya, suatu perkara yang lebih sulit dari niatku. Jadi menurut beliau, imamnya Ahlul Hadis,
orang saleh, abid, berilmu, berkata, yang paling sulit untuk aku perbaiki adalah niatku. Sulit sekali katanya untuk memperbaiki niat, meluruskan niat. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Dikarenakan niat ini sering berbolak-balik. Qalbun ya. Qalbun itu dinamakan hati. Hati itu karena sering bolak-balik. Salah katanya dari berbolak-balik. Ya, hati kita kan begitu ya. Dan niat kita kan di dalam hati kita. Karena hati ini sering bolak-balik, maka niat pun juga begitu. Maka itu termasuk perkara yang sulit untuk diperbaiki. Sekelas Imam Sufyan Tsauri saja mengatakan sulit. Maka jangan kita menganggap remeh ya perkara ikhlas ini. Karena dia termasuk indikator diterima atau tidaknya amalan kita. Dan bahkan Sulaiman Al-Hashimi mengatakan, bisa jadi aku membacakan uhaditsu bihaditsin. Ya. Bisa jadi aku membacakan sebuah hadis dan aku memiliki niat ya yang benar. Namun ketika aku fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyati. Namun ketika aku beranjak ya, berubah membacakan hadis yang lain atau menyampaikan kepada orang lain, taghayyarat niyati. Ternyata niatku sudah berubah. Padahal baru satu hadis yang aku sampaikan ya, kepada satu jamaah misalkan ya. Ketika berpindah ke jamaah yang lain atau membahas hadis yang lain, ternyata niatnya sudah berubah lagi. Fa'idhal hadithul wahid yahtaj ila niyat. Ternyata satu hadis saja cukup untuk berkali-kali ya, membutuhkan berkali-kali berulang-ulang kali niat ya. Ini padahal baru satu hadis ya. Bagaimana dengan terkadang kita yang duduk lama kajian ya, membahas banyak ya, kajian nih, halaman ini kan berapa baris kita tadi baca ya. Satu baris saja mungkin niat kita ini sudah berbolak-balik. Satu halaman begitu ya. Awalnya bisa jadi ikhlas ya lillahi ta'ala. Di akhir-akhir bisa berubah. Itulah niat. Maka seseorang tidak akan pernah cukup ya untuk memperbaiki niat. Harus terus setiap saat. Sebelum, ketika beramal dan setelah beramal itu terus niat kita jaga. Nah, sampai di sini pembahasan simpul yang kedua, poin yang kedua berkaitan dengan kitab pengagungan ilmu ya, ta'zimul ilmi, yang mana bab kedua ini membahas tentang ikhlasun niyah, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa niatnya ketika menuntut ilmu? Dibangun di atas 4 perkara ya. Yang pertama apa? Mengangkat kebodohan dari diri kita, Dari diri kita. Kedua, kebodohan dari orang lain, mengangkat kebodohan dari orang lain. Ketiga, menghidupkan ilmu, menghidupkan ilmu dan menjaganya dari Gunahan. kepunahan. hmm, Yang keempat, Beramal dengan ilmu. beramal dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca, kita kaji ini menjadi amal soleh bagi kita, pahala bagi kita dan pahala bagi penulis tentunya ya. Silakan ikhwan sebelum ditutup mungkin ada diskusi, pertanyaan. Nah, ini Ana sudah coba rangkum ya, nanti bisa dibaca-baca lagi untuk terjemahan. Muncul nggak di layar antum ini? Udah Ustaz. muncul Ustaz. Ini Ana dari versi yang landscape-nya mana ini? Ini hasil kolaborasi Ana dengan ChatGPT ya. Jadi, sekarang sudah mudah bikin poster-poster ya. Nah, ini bisa kita pilih. Ini ya, contohnya seperti ini. Nanti bisa antum baca-baca lagi untuk murojaah ya. Kalau kecil nanti Ana coba share ya. Download. Nah,
Jadi semakin mudah fasilitas sarana untuk menuntut ilmu ini harusnya semakin membuat kita semangat ya. Tidak ada alasan untuk tidak menambah ilmu setiap hari. Baik, silakan ada bahan diskusi boleh atau pertanyaan sebelum kita fadhal berkaitan Ada pertanyaan Ustaz dari Akhi Yandi. dengan keikhlasan. Ada? Fadhal, silakan. Boleh silakan disampaikan. Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ya, perkenalkan Fadhal. nama saya Yandi. Ini baru pertama kali saya ikut kajian Ustadz. Alhamdulillah. Ahlan marhaban. Mangga, Kang Yandi. Mau bertanya tentang keikhlasan. Jadi seperti ini contoh jika kita ingin bersedekah. Nah, ibaratnya saya ingin bersedekah sebesar 100.000 Ustadz. Tapi ketika Ya. kita bersedekah 100.000, tapi dia malah meminta 200 Ustadz. Jadi dalam hati saya itu dari tadi awalnya ikhlas menjadi tidak ikhlas, tapi secara tidak langsung saya harus memberikan 200.000 itu Ustadz. Itu bagaimana Hmm. hukumnya Ustadz? Iya. Berkaitan dengan sedekah ya, atau kita memberikan bantuan pada orang yang Ya, membutuhkan ya. Kita niatnya mau 100.000, tapi orang ini malah minta lagi gitu kan. itu Artinya orang untuk ini orang ini untuk infak masjid Ustadz tadinya. infak masjid. Ya, Kok bisa diminta lebih? enggak, itu sih sebenarnya yang minta bapak saya. Kata saya kena mau infak ke Iya, masjid iya. enggak katanya. Iya. Naam boleh kata saya, berapa 100.000 cina. Enggak 200.000 saja cina. Jadi saya Oh, iya. tadinya ikhlas dalam hati menjadi agak keberatan gitu Ustadz. Hmm. Mohon Ya, penjelasannya. Barakallahu fikum. baik, barakallah. Ya, jadi memang sedekah amalan yang begitu mulia ya. Dan kita bersedekah itu kan hukum asalnya memang sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib namanya zakat, ya. Sedekah yang sunnah ini ya sedekah infak dan lain sebagainya. Memang ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita memang mampunya, ada yang mampu 50.000, ada yang mampu 20.000, ada yang mampu 100.000 ya. Itulah di situ ujian. Ujian keimanan kita, ujian pengorbanan kita. Di hari Jumat kita ngeluarin ada yang biru, ada yang merah, ada juga yang hijau misalkan. Kita mau sedekahkan yang mana tuh gitu kan. Itu kembali ke pilihan kita sebetulnya. Kalau mau pahala yang lebih besar ya pengorbanan yang lebih besar itu akan mendatangkan pahala yang lebih besar. Ya, jadi kalau tadi sudah niatnya 100.000, kemudian minta 200 ya sudah. Kalau memang kita inginnya 100.000 dan mampunya 100.000 ya sudah 100.000 saja. Tapi kalau kita 200.000 dengan hati yang kurang ikhlas ya sayang sebetulnya ya. Seharusnya kalau sudah mengeluarkan 200.000 ya sudah ikhlaskan saja. Kenapa? Agar yang dikeluarkan juga itu menjadi amalan yang diterima gitu loh. Jangan sampai mengeluarkan 200.000 tapi nggak ikhlas gitu ya. Artinya ada sedikit yang mengganjal. Ya, seperti itu. Ya, padahal kita yang 100.000 itu udah tulus. Memang apa dari niat dari dalam diri kita. Sedangkan yang lebihnya itu sedikit kayak ada paksaan atau ada rasa nggak enak atau ada rasa malu. Nah, itu yang seharusnya kita berusaha untuk menghilangkannya dalam hati kita.
Dan kita tidak perlu artinya merasa terpaksa ya. Kalau maunya 100 ya bilangnya segini aja cukup. Lain kali saya mau sedekah lagi mungkin lebih besar atau doakan ya Ya. lain kali bisa lebih banyak gitu. Power off. Apalagi kalau orang tua mungkin awalnya rasanya nggak enak, tapi Ya. mending mana? 200.000 keluar tetap ada rasa tidak enak, atau mending udah kita berusaha ikhlas aja. Ya uangnya juga sudah keluar gitu kan. Nah, Ya. gitu. Tentunya kan kita lebih memilih mengikhlaskannya. Mungkin awalnya nggak ikhlas, mungkin awalnya ada sedikit rasa nggak enak, kepaksa. Tapi kan nggak ada manfaatnya. Kalau sudah kita keluarkan ya sudah lah. Kita kembali lagi ke hakikat rezeki kita. Kata Nabi, rezeki kamu itu apa yang kamu makan dan kamu keluarkan, apa yang kamu miliki dan kamu belanjakan di jalan Allah, dan apa yang kamu pakai sampai kamu makanya sampai usang. Ya. Itulah. Jadi berusaha, ya mudah-mudahan, walaupun ada sedikit rasa kurang enak, ya, tidak betul-betul dari kesadaran diri, tapi mudah-mudahan setelah kita mengoreksi kembali niat kita, udah ikhlaskan lillahi ta'ala, ya mudah-mudahan itu menjadi amal yang diterima. Begitu Kang ya? Jadi tidak terlambat gitu ya, mudah-mudahan dengan sekarang walaupun sudah berlalu, tapi berusaha tetap ya Allah. Mudah-mudahan sedekah saya itu diterima ya Allah. Walaupun awalnya saya merasa Berat ya. berat, Hmm. tapi saya berusaha ikhlas ya Allah. Nah gitu Terus aja ya. ya. Enggak, mudah-mudahan jelas Kang jawabannya. Ya, jelas Ustaz. Amin barakallah. Cukup jamaah? Cukup Ustaz. Cukup. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjut di pekan depan ya, mudah-mudahan. Kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi kita ya. Jazakumullah khairan. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kita selalu keikhlasan dalam setiap amal perbuatan kita ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya. Nah, Ustaz.